Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ard wa ja'alaz zulumati wan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh man la nabiyya ba'dah. Para pendengar suara Kampar dan sahabat MUI Majelis Ulama Indonesia Pesantren Kampar dimanapun dapat menerima, melihat, mendengarkan siaran kami, sebelum makan sahur bersama dengan keluarga, mari sama-sama kita mendengarkan, bertukar pikiran. Semoga subuh sahur ini kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum mungkin para ibu sedang menyiapkan santapan sahur kita, mari kita sejenak bersyukur Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada subuh ini Allah ingatkan kita, Allah kembalikan kita sehingga kita bisa untuk nanti menyicipi sahur kita bersama dengan keluarga, sehingga sahur ini menjadi berkah bagi kita. Para pendengar budiman yang berbahagia, judul yang diberikan oleh para penitia kepada kami yaitu kenapa Ramadan disebut dengan bulan Al-Quran. Kita tahu bahwa Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan ini. Sebagaimana Allah mengingatkan ketika perintah berpuasa, kemudian diperingatkan di ayat 185. Sahru Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinats minal huda wal furqan. Bahwa Al-Quran diturunkan di bulan ini, di bulan Ramadan yang sedang kita laksanakan ini. Siang kita berpuasa, malam kita dengan qiyamul lail kita, sehingga kita bagaimana di bulan ini kita meningkatkan tarbiyah kita. Pendidikan kita salah satunya di bulan Ramadan ini bukan hanya dengan puasa, bukan hanya dengan nilai-nilai sholat kita, dan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, sebagai landasan hidup kita selaku muslim. Tentu bagaimana Al-Quran itu bisa berpengaruh dalam diri kita hari ini. Kenapa? Karena Al-Quran diturunkan di bulan ini. Sahru Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Di bulan Ramadan ini Al-Quran diturunkan. Kemudian itu apa? Hudal linnas wa bayyinats minal huda wal furqan. Al-Quran menjelaskan mana yang hak, mana yang batil, mana yang salah, mana yang benar. Tinggal lagi kita untuk bagaimana memakai, bagaimana mengamalkan Al-Quran itu sendiri. Kalau kita masih dengan Al-Quran itu masih separuh hati, maka Al-Quran kurang bermakna kepada kita. Kita hari ini mungkin kita lihat anak-anak cucu kita sudah lahir hafiz-hafizah sudah banyak. Sehingga kita lihat bagaimana Musa yang umur 6 tahun sudah hafal Al-Quran. Luar biasa. Kemudian anak-anak kita dengan berdirinya sekolah-sekolah tahfiz. Tetapi hari ini yang kadang kala masih kering kita di tengah-tengah keluarga kita, di masyarakat kita, di diri kita sendiri pada umumnya, bahwa Al-Quran itu kurang menjadi obat dalam diri kita. Di dalam surah Al-Isra dikatakan, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Al-Quran itu diturunkan sebagai obat, sebagai penyembuh bagi orang-orang yang beriman. Maka hari ini bagaimana rumah tangga masih jauh dari Al-Quran, masih jauh dari anak-anak kita, walaupun ada masih separuh hati. Kadang kalau kita lihat, mungkin untuk
Sekedar membaca mungkin sudah ada yang bagus, tapi masih banyak. Hari ini bahkan saya sebagai dosen di UIN, itu ketika di tes anak-anak itu masih banyak yang tidak tahu dengan tajwidnya, tahsinnya. Apalagi dengan ketika kita berbicara tentang bagaimana Al-Quran itu diaplikasikan dalam kehidupannya. Sedangkan membaca saja masih banyak yang tertata-tata hari ini. Apalagi kita Kabupaten Kampar disebut dengan Serambi Mekah. Maka kalau di pertemuan agama, kalau dulu kita lihat bagaimana seorang hakim qadhi itu menikahkan, itu wajib pengantin itu wajib ngaji. Tapi kadangkala karena faktor ini, faktor itu, banyak hari ini anak-anak kita yang tidak bisa jadi imam. Padahal mereka membangun rumah tangga. Bagaimana dia nanti melahirkan anak-anak keturunannya? Kalau dari ayah, dari ibunya tidak selesai. Maka hari ini kita kembali bagaimana Al-Quran itu menjiwai. Maka para pendengar Suara Kampar 103,4 FM dan sahabat MUI dimanapun dapat mendengarkan siaran kami di waktu sahur pagi yang berkah ini. Mari kita kembali bagaimana melihat Al-Quran itu, kenapa diturunkan Al-Quran itu. Kenapa tadi dikatakan, kenapa Ramadan ini disebut bulan Al-Quran, dinamakan bulan Al-Quran. Mari sebagai kita lihat ke belakang. Kalau dulu kita lihat mungkin dari segi bacaan, di senja-senja itu, di kampung-kampung, kita lihat itu anak-anak kita pergi mengaji ke surau, ke nusa, ke musola. Dan di kampung-kampung kalau kita pulang dari masjid, kita mendengar rumah ini bersautan itu mengaji. Tapi hari ini bagaimana kita lihat? Anak-anak kita yang dipegangnya apa? HP. Yang ditontonnya apa? Televisi. Salah tidak salah. Tetapi bagaimana kita menjadikan Al-Quran itu sebagai penjelas, sebagai pembeda, sebagai obat. Allah turunkan Al-Quran ini kepada kita. Al-Quran bukan lagi diturunkan kepada Rasulullah. Sudah 1447 Hijriah. Sudah hampir 1500 tahun yang lalu Al-Quran sudah diturunkan. Tetapi hari ini Al-Quran itu masih berbicara sebetulnya kepada kita lagi. Bukan kepada Nabi. Nabi sudah selesai. Maka kita dengan Al-Quran itu bagaimana? Bagaimana Al-Quran itu menjadi pedoman, menjadi kompas dalam kehidupan kita. Tadi secara bacaan masih banyak kita teledor. Bagaimana dengan pengamalan, dengan isinya? Hari ini kita berbangga ratusan mungkin anak-anak kita yang habis. Tetapi ketika banyak yang tidak tahu dengan maknanya, hanya sekedar hafal, tetapi tidak tahu makna. Maka di bulan Ramadan ini adalah momentum kita bersama-sama, di rumah tangga kita sama-sama untuk kembali kepada Al-Quran. Bagi yang masih dengan khatamnya dengan lapas, Alhamdulillah. Tetapi bagaimana dengan yang sudah khatam, sudah mungkin Ramadan lalu beberapa hari ini. Maka kalau kita lihat kepada Imam Syafi'i, kalau dia khatamnya bagaimana? Kalau untuk Imam Syafi'i itu 30 Ramadan 30 kali khatamnya. Dan Imam Syafi'i bukan hanya sekedar khatam lapas, dia tahu makna, tahu seluruh majas, ya, bahasa-bahasa Al-Quran. Berjauh dengan kita. Tapi setidak-tidaknya kita, kalau ingin Al-Quran itu berpengaruh kepada kita, memang orang yang tidak tahu saja maknanya hanya dituntut untuk, sedangkan orang membaca Al-Quran kita disuruh untuk diam. Wa iza fastami'u. Kemudian wa ansitu la'allakum turhamun. Diamnya kita mendengar ke orang membaca Al-Quran itu mendapat rahmat. Apalagi kalau kita yang membacanya.
Kemudian dengan membaca Al-Quran itu bukan hanya sekedar baca lapas, ini yang perlu kita tingkatkan. Kami sebagai penyampai terkesima sekali bagaimana Yusuf Qaradawi dia tulis buku dengan Kaifa nata'ammalu bil Qur'an was sunnah. Bagaimana kita ini selaku umat Islam mempersusikan Al-Quran itu. Kalau di Quraish Shihab dengan membumikan Al-Quran. Hampir 400 lebih halamannya. Bagaimana Al-Quran itu membumi? Artinya bukan melangit. Artinya Al-Quran itu ada dalam dada kita. Artinya ketika kita berbicara sesuai dengan Al-Quran. Ketika kita melangkah dengan Al-Quran. Maka inilah yang dikatakan Allah. Ya ayyuhallazina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa tidak sesuai apa yang kamu ucapkan dengan apa yang kamu kerjakan? Kaburat maqtan indallah. Allah marah, Allah benci kepada orang yang tidak sesuai antara perkataan dan perbuatan. Maka di bulan Ramadan ini adalah bulan untuk kita mendekatkan diri kita dengan Al-Quran. Maka salah satunya bagaimana momentum ini kita ambil. Kenapa? Karena di bulan Ramadan ini adalah bulan cinta kita kepada Al-Quran dan bulan diturunkannya Al-Quran. Maka bagaimana kita lihat aplikasinya dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita mulai dari diri kita. Kita mulai dari keluarga kita. Bagaimana kecintaan kita kepada Al-Quran? Mungkin secara membaca lapas, mungkin beberapa hari, mungkin ada di antara kita sudah yang khotam, mungkin sekali, 2 kali, atau mungkin ada yang sudah 5 kali khotamnya. Nah, tetapi yang sudah bagus khotamnya kita tingkatkan hari ini kepada pemahaman Al-Quran. Kalau bahasa Quraish tadi membumikan Al-Quran. Bagaimana membumikan Al-Quran? Tentu kita tahu kepada makna Al-Quran. Kita baca terjemahan Al-Quran. Al-Quran sudah ada terjemahannya. Meningkat, kita sudah khatam kita terjemahan Al-Quran. Kita tingkatkan pemahaman kita kepada tadabbur Al-Quran. Melalui apa? Tentu melalui tafsir-tafsir. Mungkin Buya Hamka, kita tahu tidak ada rasanya orang-orang tua kita dan generasi kita yang tidak tahu dengan Buya Hamka. Buya Hamka menulis tafsir itu di penjara itu. 2 tahun dia di penjara. Alhamdulillah tafsir Al-Azharnya selesai ditulisnya. Untuk apa dia tulis? Karena Buya Hamka ingin kita Sumatera ini, ingin kita Indonesia ini, jangan kita ini jumud dalam beragama. Jangan kita itu tidak punya pondasi beragama itu hanya begitu saja. Maka bagaimana Buya Hamka dalam penjara menulis Al-Quran untuk apa? Untuk kita. Buya Hamka dah lama meninggal. Tetapi kalau kita lihat orang-orang tua kita dulu, rumah-rumah orang kita dulu, rumah-rumah panggung, rumah papan, itu mayoritas mereka kalau kita lihat dulu itu pasti mereka punya tafsir Buya Hamka. Tapi hari ini kita untuk Al-Quran kita masih jauh. Membeli rumah, membeli kebun, membeli sepeda motor, beli ini itu mampu kita. Membeli Al-Quran yang terjemahan dan tafsirnya seperti Buya Hamka boleh dihitung dengan jari. Yang ada rumah tangga Islam yang ada Al-Quran dan tafsir hari ini. Padahal kita ingin Al-Quran punya pengaruh, punya menjadi obat. Bagaimana Al-Quran menjadi obat bagi kita? Kalau kita hanya mengadakan apa adanya, Ramadan berlalu tahun demi tahun, tapi pemahaman kita dengan Al-Quran hanya seperti itu saja. Maka marah Allah tadi. Bagaimana marah Allah? Kaburat maqtan Allah. Allah sangat marah kepada orang yang hanya mampu mengatakan saya beriman dengan Al-Quran, saya orang yang baik. Tetapi bagaimana pemahaman itu kita tingkatkan mungkin melalui kajian-kajian tafsir. Kalau
mungkin di handphone atau di televisi yang ada kajian tafsir, atau kita sendiri yang membaca. Maka bagaimana orang tua kita dulu? Hanya 50.000, 30.000 itu satu kalau dulu di toko keluarga itu di Bangkinang ini. Kalau sekarang mungkin sudah mahal. Kalau yang cetakan yang dari PC ini kan hanya 5 kitab itu. Itu 1.500.000. Tapi kalau kita cetakan yang lama itu dibagi itu lebih BMK 30 juz itu. Alangkah indahnya kalau kita baca. Kenapa? Bahasa Buya Hamka itu bahasa yang sejuk. Berbeda ketika kita memahami, ketika kita hanya tahu makna. Contoh, ketika Al-Quran berbicara tentang Sajaratul Zakum, bahwa orang-orang di neraka nanti itu akan minta air, minta minum, tak makanan pada malaikat. Dikasih malaikat Munkar Nakir. Dikasih minum haus, ya Allah. Dikasih. Lalu ketika diminum bagaimana? Habis urut daging tulang kita ini ketika haus. Tapi kita minta lagi. Tuh, kalau hanya kita baca saja soal Al-Quran, terjemahan saja itu berdiri belum rumah kita. Maka kita lihat bagaimana Sudes itu membaca Al-Quran ketika jadi imam di Masjidil Haram itu. Menangis dia. Kenapa? Karena dia dapat zoknya. Maka bagaimana kita mendapatkan zok itu? Karena Al-Quran, innal Qur'ana Arabiyyan, Al-Quran dalam bahasa Arab. Kebanyakan kita banyak tidak mengerti bahasa Arab. Maka perlulah kita pemahaman ke bahasa Indonesia kita. Malah salah satunya Buya Hamka. Apalagi sekarang udah banyak. Quraisy Shihab pun juga menulis tafsir. Sebagai motivasi bagi kita para pendengar. Kita tidak bisa lagi mengandalkan saya sudah cukuplah pembahasan dengan Al-Quran seperti ini dalam mana. Itu nggak bisa lagi. Kenapa? Karena hari ini kita tidak seperti orang tua kita dulu untuk belajar. Tidak ada lagi yang dikatakan bahwa kita tak sempat belajar. Berbeda dengan orang tua kita dulu. Kalau orang tua kita dulu belajar dia, kalau mak saya itu sekolah dia hanya 1 minggu di bom jembatan Rantau tuh. Lari ngejar di sana. Tapi kita hari ini aman, nyaman, kita berusaha, beribadah. Tetapi kita tak mau meningkatkan kualitas pemahaman kita dengan Al-Quran. Ma'asyiral muslimin, para pendengar, Suara Kampar, dan sahabat MUI, dimanapun dapat mendengar suara kami, maka bagaimana motivasi kita dengan Al-Quran ini kembali harus tumbuh. Karena bulan ini disebut bulan Al-Quran. Kenapa? Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Al-Quran itu akan bisa memberi penjelas kepada kita. Al-Quran akan bisa memberi pembeda kepada kita. Al-Quran akan bisa menjadi obat bagi kita. Tentu bagaimana kita dengan Al-Quran itu memposisikannya. Kalau hanya seperti ini terus, tak ada peningkatan kita dengan Al-Quran. Ya seperti itulah bagaimana Al-Quran menjadi obat. Bagaimana Al-Quran menjadi rahmat rumah tangga yang tidak akur. Maka kalau anak baca Al-Quran, orang tuanya di sudut ini membaca tafsir, ini kakaknya baca tafsir, ini kakaknya pemahaman dengan Al-Quran, maka tadabbur Al-Quran. Maka inilah yang dikatakan Nawwiru buyutakum bis-sholati wa qiraatil Quran. Rumah yang bercahaya itu adalah rumah yang ada Al-Quran dibaca dan ditadabur di dalamnya, dan salat-salat sunat yang banyak dikerjakan. Inilah rumah yang bercahaya. Mungkin sampai di sini para pendengar Suara Kampar dan sahabat MUI dimanapun dapat subuh ini menjelang sahur ini. Semoga mari sama-sama kita sahur, karena ini adalah merupakan berkah. Tasahur fa innal barakah. Bersahurlah kamu karena di dalam sahur itu ada keberkahan, dan mari kita jemput keberkahan itu. Mungkin sampai di sini, mungkin ada kekurangan, kejanggalan dari saya sebagai penyampai. Sekali lagi, kalau itu salah dari diri saya, kalau ada unsur benarnya sebagai motivasi dan
kedepannya kita lebih baik dengan Al-Quran, sehingga menjadi imam Al-Quran itu dalam diri kita dan kehidupan masyarakat kita, sehingga negeri kita menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.